Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Yusi dalam pelajaran biologi tentunya. Baik, mari kita lanjutkan materi biologi untuk kelas 12, yaitu memasuki bab ke-9, yaitu mempelajari tentang teori evolusi. Apa saja yang akan kita pelajari dalam teori evolusi? Yang pertama adalah perkembangan teori evolusi Darwin. Lalu yang kedua petunjuk adanya evolusi dan mekanisme evolusi. Sebelum kita mempelajari bagaimana perkembangan teori evolusi Darwin itu, Ibu coba akan mengingatkan kalian, mungkin kalian pernah melihat atau mengetahui suatu jenis spesies burung yang bernama angsa batu kaki biru. Ya, di mana burung ini biasanya dikenal juga dengan nama burung bubi. Ya, ini adalah jenis burung yang hidup di Kepulauan Galapagos. Kaki birunya yang berselaput serta ekornya yang menghasilkan kelenjar minyak itu adalah contoh dari adaptasi evolusi. Teori evolusi terus berkembang sesuai dengan perkembangan iptek serta pemikiran para ilmuwan pada masanya. Bagaimana perkembangan teori evolusi dari awal sampai dengan sekarang? Apakah ada kemungkinan perubahan pemikiran terhadap teori evolusi? Ayo, kita pelajari materi berikut ini, ya. Nah, biasanya jika seseorang mendengar kata fosil, ya, secara langsung sering kita mengaitkannya dengan kata evolusi. Nah, selanjutnya yang terpikir oleh kebanyakan orang adalah teori evolusi. Mari kita bahas ya, sebenarnya apa sih itu fosil? Apakah hubungannya dengan teori evolusi? Apakah ada hubungannya? Baik, kita akan bahas ya. Nah, di dalam fosil, istilah fosil itu adalah sisa hewan atau tumbuhan yang terawetkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, fosil seringkali ditemukan dalam batuan sedimen yang terbentuk dari proses yang sangat lama. Nah, biasanya fosil yang terkandung dalam batuan sedimen oleh para ilmuwan dipakai untuk menerangkan kehadiran adanya spesies hewan dan tumbuhan pada waktu tertentu. Dengan demikian, lahirlah teori-teori mengenai evolusi. Nah, teori evolusi itu sendiri merupakan suatu teori yang diungkapkan oleh ilmuwan pada zamannya masing-masing saat mereka masih hidup. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat bahwa hasil pemikiran atau penemuan ilmuwan terdahulu sering menginspirasi ilmuwan yang hidup kemudian untuk membuktikannya. Nah, kita lihat ya bagaimana perkembangan dari teori evolusi. Nah, evolusi mulai dipelajari setelah adanya tulisan bangsa Yunani pada awal Masehi. Beberapa filsuf yang mempengaruhi timbulnya teori evolusi yaitu diantaranya ada Thales, lalu ada Anaximander, Empedokles, dan Aristoteles. Nah, Aristoteles ini mengemukakan gagasan evolusinya berdasarkan metafisika, bahwa alam berubah dari bentuk sederhana menjadi lebih kompleks dan sempurna. Nah, ada seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teori evolusi. Beliau adalah Charles Robert Darwin. Sehingga Charles Robert Darwin ini dikenal sebagai Bapak Evolusi. Nah, faktor yang mempengaruhi teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Robert Darwin itu adalah yang pertama, perubahan batuan, pulau, dan benua dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, yang dikemukakan teorinya oleh Charles Lyell. Lalu yang kedua, kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan, sehingga menimbulkan persaingan dalam kelangsungan hidup manusia, yang dikemukakan teorinya oleh Thomas Robert Malthus. Lalu ada Wallace yang mengemukakan data sebaran flora dan fauna. Nah, yang terakhir adalah Charles Robert Darwin. Dia menemukan berbagai bentuk paruh burung finch dan kura-kura berukuran besar dengan cangkang seperti kubah di Kepulauan Galapagos. Nah, bagaimana teori evolusi Darwin itu? Nah, dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Darwin menyatakan
bahwa seleksi alam merupakan faktor pendorong terjadinya evolusi. Ya. Yang pertama, hasil perkawinan makhluk hidup yang berlebihan atau overproduction memungkinkan terjadinya variasi baik warna, bentuk, maupun kemampuan beradaptasi. Yang kedua, adanya beberapa faktor pembatas di alam yang mempengaruhi populasi. Yang ketiga, tingkat kesuksesan perkembangbiakan menentukan pertumbuhan populasi makhluk hidup. Dan yang keempat, individu yang mampu beradaptasi akan mewariskan sifat-sifat unggul pada generasi berikutnya. Nah, hal pokok apa saja dalam teori evolusi Darwin itu? Ada 4 hal pokok. Yang pertama adalah bahwa di muka bumi ini tidak ada individu yang benar-benar sama. Ya, ini merupakan teori evolusi Darwin yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Yang kedua, setiap populasi berkecenderungan untuk bertambah banyak. Yang ketiga, suatu individu harus berjuang mempertahankan hidup agar mampu berkembang biak. Dan yang keempat, pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada teori yang menentang teori evolusi Darwin. Nah, teori yang menentang itu adalah teori intelligent design. Nah, teori intelligent design mengemukakan bahwa makhluk hidup berubah dari masa ke masa karena memang sudah dirancang atau sudah didesain sebelum kemunculannya. Nah, teori intelligent design ini menyimpulkan yang pertama, merupakan pemikiran baru yang berlawanan dengan teori evolusi Darwin. Yang kedua, objek alam semesta termasuk makhluk hidup menunjukkan adanya tanda-tanda perancangan, bukan dari hasil proses seleksi alam yang tak terbimbing. Dan yang ketiga, teori ini menangkap tanda-tanda perancangan dengan analisis kuantitatif. Oke. Kita lihat petunjuk adanya evolusi dan mekanisme evolusi, ya. Yang pertama, adanya variasi makhluk hidup yang berasal dari satu keturunan. Ya, dalam satu keturunan, ini contohnya di sini ada homologi tungkai depan mamalia. Ya, lalu adanya fosil di berbagai lapisan bumi. Ya, homologi dan analogi alat-alat tubuh pada makhluk hidup. Embriologi perbandingan, petunjuk alat tubuh yang tersisa dan petunjuk-petunjuk secara biokimia. Inilah yang merupakan petunjuk adanya evolusi. Nah, kita lihat bagaimana mekanisme evolusi menurut hukum Hardy-Weinberg, lalu bagaimana faktor-faktor pendorong terjadinya evolusi, dan bagaimana terbentuknya spesies baru atau spesiasi. Baik, kita lanjutkan. Dalam hukum Hardy-Weinberg, syarat-syarat hukum Hardy-Weinberg adalah yang pertama, ukuran populasinya harus cukup besar. Lalu yang kedua, populasi tersebut terisolasi. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi atau jika terjadi mutasi harus setimbang. Yang keempat, perkawinannya terjadi secara acak. Dan yang terakhir, tidak ada seleksi alam. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini dirumuskan P plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Ini adalah rumus dari Hardy-Weinberg, ya. Nah, di sini sebagai contoh, alel gen A besar dan A kecil menurut persamaan di atas adalah, ya, di sini kita lihat P kuadrat itu merupakan frekuensi individu homozigot A besar. 2PQ frekuensi individu heterozigot antara A besar dan A kecil. Sedangkan Q kuadrat frekuensi individu homozigot A kecil. Nah, kita lihat ya contohnya. Misalkan di sini ada pemisahan sepasang alel tunggal A besar A kecil pada perkawinan monohibrid. Nah, kita lihat di sini pemisahan sepasang alel tunggal A besar A kecil pada perkawinan monohibrid itu kita lihat A besar A kecil sama dengan A plus B kuadrat. Nah, kita A plus B kuadrat ini kita jabarkan menjadi 2A plus 2AB plus B kuadrat. Ya.
Oke, kita lihat A besar, yang 2A besar, 2A besar B kecil, dan B kuadrat yaitu B kecil, ya. Atau kita bisa menuliskannya 1A besar plus 2A besar A kecil plus 1 B kecil. Perbandingannya adalah 1:2:1. Misalkan A sama dengan P, A besar sama dengan P, dan A kecil sama dengan Q, ya. Atau di sini A kecil sama dengan P dan B kecil sama dengan Q, maka kita akan jabarkan A besar A kecil sama dengan P kuadrat atau A besar plus 2PQ yaitu A besar A kecil plus Q kuadrat yaitu A kecil. Ya, maka kita sederhanakan menjadi P plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, P plus Q kuadrat sama dengan 1 kita jabarkan P plus Q sama dengan 1. Ya, rumusnya P plus Q harus sama dengan 1. Kalau kita ingin mencari P, maka 1 min Q. Kalau kita ingin mencari Q, maka sama dengan 1 min P. Ya, keterangannya di sini A besar adalah persentase alel dominan. A besar A kecil persentase individu dominan heterozigot. A kecil persentase individu dominan resesif. Contoh yang kedua. Jumlah penduduk suatu daerah adalah 36.000 jiwa. Apabila diperiksa golongan darahnya ada A besar, A, B, dan AB, telah diketahui frekuensi yang bergolongan darah A yaitu 0,6. Tentukan frekuensi masyarakat yang beralel homozigot dan heterozigot. Oke, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, kita lihat di sini genotip golongan darah A, maka dituliskan IA besar atau IAI, ya. Genotip golongan darah B, IB atau IBI. Sedangkan genotip golongan darah AB, IAIB. Nah, kita lihat tadi diketahui frekuensi golongan darah A-nya adalah 0,6, ya. Di sini dipisahkan Q, ya, IAI. Yaitu 0,6. Maka rumusnya kita masukkan ke sini P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Ya, kita jabarkan P kuadrat sama dengan IA atau IAI, Q kuadrat sama dengan IB atau IBI, sedangkan 2PQ sama dengan IAIB. Ya, kalau kita jabarkan seperti ini. Maka Q kuadrat itu Q sama dengan 0,6, ya. Maka untuk mencari P tinggal 1 dikurangi Q, yaitu 1 dikurangi 0,6, yaitu 0,4. Sehingga frekuensi masyarakat yang beralel heterozigot adalah 2PQ. Maka 2PQ itu 2 dikali 0,4 dikali 0,6 dikalikan jumlah penduduknya. Maka hasilnya 17.280 orang yang homozigot. Bagaimana dengan yang heterozigot, ya? Bagaimana yang beralel homozigot? Maka kita lihat yang dominan P kuadrat berarti 0,4 kuadrat dikalikan 36.000. Hasilnya 5.760 orang. Sedangkan yang homozigot resesif Q kuadrat yaitu berarti 0,6 kuadrat dikalikan 36.000 yaitu 12.960 orang. Gitu ya cara menghitungnya. Lalu kita lanjutkan contoh berikutnya, yaitu seorang pedagang membeli kambing sebanyak 1.296 ekor. Setelah dihitung dan diamati, ada 1.215 berwarna putih, sisanya berwarna hitam. Apabila warna putih ditentukan oleh gen dominan W, sedangkan alel resesifnya adalah W kecil, bila dalam keadaan homozigot menyebabkan warna hitam, hitunglah yang pertama frekuensi gen W besar dan W kecil dalam populasi kambing tersebut. Yang kedua, berapakah kambing putih yang homozigot dan heterozigot? Baik, kita lihat penyelesaiannya. Frekuensi gen W besar dan W kecil dalam populasi kambing tersebut, kita gunakan rumus Hardy-Weinberg yaitu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Ya.
Kita jabarkan untuk P kuadrat W besar yang besar ya. Lalu 2PQ W besar W kecil dan Q kuadrat adalah W kecil. Nah, kambing hitam itu kita pakai rumus jumlah seluruh kambing dibagi kambing putih, dikurangi kambing putih. Ini dikurangi kambing putih. Kambing hitam ada 1296 dan kambing putih ada 1215. Maka sisanya adalah 81 ekor kambing hitam. Nah, karena kambing hitam itu dilambangkan dengan Q kuadrat, maka mencari Q kuadrat adalah 81 dibagi 1296. Ya, dibagi jumlah seluruh kambing. Nah, maka hasilnya 0,0625 itu Q kuadrat. Maka untuk mencari Q, akar dari 0,0625 sehingga Q-nya adalah 0,25. Bagaimana mencari P-nya? Maka rumusnya adalah P sama dengan 1 min Q. Jadi 1 dikurangi 0,25. Hasilnya 0,75. Sehingga frekuensi gen W besar dan W kecil adalah 0,75 dibagi 0,25. Oke. Ya. Itu tadi contoh-contoh dari perhitungan mengenai Hardy-Weinberg. Kita lanjutkan bagaimana faktor-faktor pendukung terjadinya evolusi ya. Di sini ada beberapa faktor, ada seleksi alam, mutasi gen, hanyutan genetik, aliran gen, dan perkawinan tidak acak. Nah, terbentuknya spesies baru atau spesiasi itu kita lihat pengertiannya dulu ya. Spesiasi itu adalah proses pembentukan spesies baru yang berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural. Nah, spesiasi dapat terjadi jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu terjadinya perubahan lingkungan, adanya relung atau nisi yang kosong, dan adanya keanekaragaman suatu kelompok. Terbentuknya spesies baru atau spesiasi terjadi melalui proses isolasi geografi dan radiasi adaptif. Ya, baik anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Ibu jelaskan terkait dengan teori evolusi. Selanjutnya nanti kalian kerjakan soalnya ya. Soalnya sudah ada di GC, nanti akan Ibu upload dan silahkan kalian nanti kerjakan soalnya di GC, dikumpulkan di Google Classroom dengan tentu saja menyimak dulu materi yang sudah Ibu berikan. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.